4 kok. Bentar ya. Ya. Cip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di acara webinar ini. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara webinar. Perkenalkan, nama saya Senalingga Saputra sebagai host di sini, kemudian Pak Christopher sebagai moderator, kemudian presenter yaitu Pak Farhan. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin akan saya serahkan kepada moderator. Dipersilakan Pak Christopher. Iya, selamat datang di acara webinar ini, Bapak dan Ibu, instruktur atau peserta yang terhormat. Jadi pada kesempatan kali ini, webinar kali ini akan membicarakan salah satu topik, yaitu pandemi. Nah, webinar ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Farhan. Beliau lahir pada tanggal 4 Oktober 1995 dan meraih gelar sarjana dalam ilmu pendidikan biologi di Universitas Siliwangi. Dan sekarang ia merupakan guru yang mengajar di SMA Negeri 3 Sumedang. Nah, webinar ini membawakan sebuah topik bersepeda dikarenakan Bapak Muhammad Farhan memiliki hobi yaitu bersepeda. Jadi untuk menghemat waktu, kita serahkan materi ini kepada Bapak Farhan selaku presenter pada webinar kali ini. Bapak Farhan, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator sudah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Nah, jadi topik kita kali ini adalah bersepeda di masa pandemi. Ya, perlu diketahui kan sekarang Indonesia lagi pandemi COVID-19 yang disebabkan virus SARS-CoV-2 ya. Jadi kan himbauan pemerintah kita supaya diam di rumah ya. Nah, tetapi kita juga harus meningkatkan imun dengan cara mengkonsumsi makanan yang bergizi. Selain itu, kita juga harus rajin berolahraga. Nah, tren olahraganya sekarang adalah bersepeda ya. Nah, jadi kan bersepeda itu adalah kegiatan olahraga sekaligus rekreasi. Nah, kita mulai saja. Sebentar, saya presentasi. Kita tonton dulu, ini ada cuplikan video. Nah, jadi ini ya, ini adalah ketika saya bersepeda. Nah, ya, jadi itu adalah dokumentasi kegiatan saya ketika bersepeda di daerah Sumedang. Nah, itu di daerah Cisoka yang mau ke arah Kebun Teh Cisoka. Nah, jadi baik kita mulai materinya. Nah, jadi kan ini adalah bersepeda di masa pandemi. Nah, ini dokumentasi kegiatan bersepeda saya. Kemudian kita bahas apa sih manfaat kegiatan bersepeda ya. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama adalah untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, jadi ketika kita bersepeda, sistem peredaran darah kita itu berjalan dengan lancar ya, karena digerakkan tubuhnya. Jadi ini ya, sistem peredaran darah, kemudian nanti pompa jantungnya itu berjalan dengan lancar ya. Jadi untuk melancarkan peredaran darah itu. Selain itu, yang kedua meningkatkan keterampilan koordinasi tubuh ya. Karena ini geraknya, karena kan kita bergerak nih, jadi perlu ada koordinasi antara otak dengan tubuh yang lainnya seperti itu. Nah, kemudian mencegah obesitas ya. Jadi ketika bersepeda ini bisa mencegah obesitas dikarenakan membakar kalori yang ada di dalam tubuh kita.
Nah, selain itu, ini juga meningkatkan kekuatan otot, ya, kekuatan otot yang ada di tubuh kita, seperti itu. Kemudian, yang kelima ini meningkatkan kekebalan tubuh, dikarenakan kalau tubuh kitanya sering berolahraga itu akan sehat, ya, meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan yang keenam adalah mengurangi tingkat pemanasan global. Ya, perlu diketahui, sepeda itu kan adalah transportasi yang ramah lingkungan. Ya, jadi ini bagus ya kalau kita sering beraktivitas menggunakan transportasi sepeda ini, seperti itu ya. Kemudian ya, bagaimana sih posisi tubuh ketika menggunakan sepeda? Nah, jadi kan sebelum ke posisi tubuh, sebetulnya sepeda itu nanti ada dibedakan 3 jenis. Ada road bike yang sepeda balap, ada MTB, sepeda gunung, ada juga sepeda lipat. Nah, jadi sebetulnya itu menyesuaikan trek dan medan yang akan dilalui. Nah, jadi ini ya, kita harus mengatur posisi tubuh dulu nih. Jadi posisi tubuh ini kita menentukan posisi kepala dulu. Posisi kepala harus mengikuti alur lengkung tulang belakang kita dan pandangan diarahkan ke lintasan yang berada di depan. Fokus jarak pandang. Kalau posisi punggung ini sifatnya menyesuaikan, ya, sifatnya dinamis. Ini menyesuaikan kondisi trek dan kecepatan sepeda. Nah, biasanya kalau kita ngebut, biasanya agak posisinya agak ke bawah gitu, biar lebih cepat. Jadi ini posisi punggung ini pasti menyesuaikan tergantung trek dan lintasannya. Kemudian untuk posisi tangan, nah untuk posisi tangan dan bahu nih. Jadi posisi tangan ini letakkan telapak tangan pada stang dan ibu jarinya, kelingking jari manis memegang grip. Nah, jadi ini adalah gripnya ya, pegangan sepedanya. Nah, jadi jangan lupa 2 jari ini memegang pengait sepeda supaya ketika kita berhenti ataupun berhenti dadakan, refleks langsung mijit rem gitu. Dan posisi lengan pada siku agak menekuk ke samping. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi sebetulnya stang ini ya, stang sepeda ini bisa menyesuaikan dengan ukuran tangan kalian ataupun panjang kalian lah, panjang tangan kalian ya. Kemudian posisi kaki. Nah, jadi sebelum kita posisi kaki ini, kita seharusnya menentukan posisi ini dulu sih, sadel dulu atau joknya. Nah, jadi ini harus disesuaikan, jadi jangan menekuk ya, jangan terlalu menekuk. Jadi posisinya ketika kita menggoes atau menggerakkan pedal, jadi ini letakkan ujung telapak kaki kita dan posisi kaki pada pedal lurus seperti jam menunjukkan pukul 6. Nah, jadi kita ngegoes nanti pakai ini gitu ya, menggoesnya itu. Jadi kadang ada yang kebiasaan pakai yang ini gitu, yang tengah. Nah, jadi yang betul itu yang depan. Jadi itu untuk meningkatkan energi kita atau daya dorong kita, seperti itu. Nah, jadi kan ketika kita sudah betul mengatur posisi tubuh dalam bersepeda, nah sekarang kita bahas sih gimana sih tips amannya dan sehat saat bersepeda. Saat ini ya, di masa pandemi ini. Nah, jadi yang pertama, jaga kebersihan sepeda, terutama bagian yang bersentuhan dengan tangan. Nah, jadi kan sebelum kita bersepeda, itu dibersihkan dulu. Bisa pakai disinfektan ataupun zat kimia yang lainnya gitu. Jadi intinya sepedanya harus bersih dulu. Kemudian, gunakan helm, sarung tangan, dan masker saat bersepeda. Nah, jadi helm ini digunakan untuk perlindungan ya. Jadi ini helm ini wajib ya. Jadi kan pasti ketika bersepeda treknya kadang ada yang ekstrim gitu. Jadi ini wajib untuk perlindungan. Sarung tangan ini juga wajib ya. Nah, untuk masker ini sebetulnya masker ini kalau digunakan terus-menerus ketika bersepeda itu berbahaya juga dikarenakan saluran pernapasan kita itu terganggu. Jadi masker ini digunakan ketika kita dalam keadaan keramaian gitu. Jadi kalau nanti medan jalannya atau treknya
tanyakan itu alangkah baiknya dibuka dulu maskernya ya, karena kan suplai oksigen masuk ke dalam sistem pernapasan kita akan terganggu oleh masker ini gitu. Nah, kemudian utamakan bersepeda itu sendirian. Apabila berkelompok 2-5 orang. Nah, seperti itu ya. Kemudian pilih jalur yang sepi dan menjauhi keramaian. Nah, jadi bersepedanya kalian harus mencari jalur yang sepi. Ya, jauhi dari keramaian, apalagi yang zona merah itu ya. Jadi kita harus mencari jalur yang sepi. Biasanya daerah pegunungan ataupun daerah pedesaan seperti itu. Jadi sepeda juga harusnya bersepedanya pada pagi hari. Ya, jadi pada pagi hari itu udaranya lebih seger, lebih fresh, kemudian masih belum terkena atau terkontaminasi zat pencemaran yang lainnya. Kemudian jangan lupa jaga jarak ya antar sepeda minimal 3-4 meter. Itu. Oh ya, ini tambahannya. Jadi kita harus tahu dulu partner atau kelompok kalian. Jadi harus tahu riwayat riwayat kesehatannya gitu. Apakah dia bekerja di yang penuh dengan keramaian ataupun tidak gitu. Ya, jadi lebih bagus bersepedanya dengan orang yang kenal sama kalian dan mereka mengikuti protokol kesehatan. Jangan lupa bawa perlengkapan minum dan makan sendiri gitu. Kemudian bawa hand sanitizer dan handuk kecil ataupun tisu. Ya, jadi hand sanitizer ini untuk membersihkan tangan kalian gitu. Dan handuk kecil juga bisa diganti oleh tisu juga. Nah, di sini ketika kalian bersepeda itu jangan tangan kalian jangan disentuh ke muka gitu. Nah, tangan kalian kan pasti kotor gitu, kecuali harus dibersihkan dulu. Nah, di sini udah kelihatan jangan berkerumun dan jaga jarak. Dan ini sepedanya harus keadaan bersih. Nah, di sini juga ada gambarnya nih. Oh iya, ini tambahannya ya. Harus membawa kacamata juga nih. Jadi kita harus dilengkapi pakai helm. Helmnya untuk melindungi kita. Gitu. Nah, kemudian kacamata juga untuk melindungi mata kita dari debu ataupun sinar matahari yang menyilaukan ataupun dari serangga. Nah, untuk masker tadi udah dijelaskan, jadi masker ini menyesuaikan. Jadi ketika lingkungannya sepi, itu masker boleh dibuka. Nah, apalagi ketika trek yang nanjak gitu, ada tanjakan, itu harus dibuka lagi teman. Karena kan kita membutuhkan suplai oksigen ke dalam tubuh kita. Nah, untuk baju, sebetulnya baju ini yang lebih bagus adalah menggunakan jersey ya ataupun baju olahraga lah intinya. Jadi kan itu pori-porinya ada ventilasinya gitu ya. Jadi ketika menguapkan keringat itu lebih maksimal. Jadi ada udara masuk seperti itu. Nah, jangan lupa jangan menggunakan earphone ataupun benda elektronik yang mencolok gitu. Karena kan sekarang banyak kejadian yang kriminal gitu, yang maling gitu, maling tas ataupun malahan ada begal sepeda juga seperti itu. Ya, jadi tips sehat dan aman bersepeda seperti itu ya. Ya, jadi sekian materinya dari Bapak. Dari saya persilakan ke moderator lagi. Ya, oke. Terima kasih Pak Farhan untuk materinya. Menarik sekali ya bersepeda ini jadi salah satu topik di masa pandemi ini. Mungkin kalau misalkan audiens ada yang memiliki pertanyaan, boleh mengaktifkan mikrofonnya untuk mengajukan pertanyaan. Kalau saya nih mau tanya, nggak tanya ya, gimana curhat mungkin. Ya. Kalau saya tuh nggak bisa bersepeda, jadi malu. Tapi senang lihat orang lain bersepeda. Ya, senang lihat orang rame-rame, apalagi ibu-ibu komplek juga ini lagi rame sepeda. Adakah untuk
alternatif untuk seperti ibu, misalnya sepedanya mungkin kaki 3 atau bagaimana atau apa buat yang para ahli bersepeda nih. Ya. Ya tetap bisa bersepeda juga gitu. Itu aja, soalnya kalau latihan sepeda biasa nggak berani ya, takut. Ya emang nggak. Langsung dijawab aja ya. Nah, jadi untuk bersepeda, kalau yang masih pemula sebetulnya kita bisa memilih sepeda lipat karena sepeda lipat biasanya lebih pendek gitu. Coba saya lihat ya, ini sambil share screen. Sepeda lipat. Nah, jadi kan sepeda lipat ini joknya atau sadel ininya ini bisa disesuaikan. Jadi tingginya juga ini nggak terlalu tinggi. Jadi nanti ini bisa menyesuaikan. Tapi ketika kalau ibu belum pernah bersepeda, ini alangkah baiknya dipegangin dulu gitu. Ketika naik sepeda, ibu agak ke pinggir dulu, nyender ke tembok gitu. Ini untuk menyesuaikan gitu. Ya. Jadi untuk pemula alangkah baiknya menggunakan sepeda lipat ini. Gitu. Sepeda lipat ya. Ya. Saya tuh memang sama sekali belum pernah dengan namanya roda 2 itu, khawatir sekali motor sepeda itu nggak bisa. Jadi alternatif sepeda roda nggak perlu pakai roda kiri kanan ya, yang kayak anak kecil itu. Ya, anak kecil karena kan kalau sekarang mah kan tinggi ibu udah pas gitu, udah cukup. Jadi intinya kita harus ada niat dan keberanian. Karena kalau sepeda itu mau sepeda tinggi ataupun rendah, ketika tidak digerakkan itu bakal jatuh gitu. Intinya harus ada gerakan dulu, ada rodanya meluncur gitu. Jadi nanti akan seimbang gitu. Ini ya. Jika bisa itu berapa harganya? Ya macam-macam. Nah, sepeda juga kan ada yang sepeda NTB yang seperti ini, yang sepeda gunung ya untuk trek yang ekstrim atau tanjakan gitu. Seperti itu. Ataupun kalau ini ya sepeda road bike, jadi sepeda gunung mah bagusnya di daerah jalanan yang kurang bagus, itu bagusnya teksturnya. Nah kalau yang sepeda ini yang road bike ini mah harus di jalanan yang rata, yang di daerah kota, perkotaan biasanya menggunakan sepeda ini. Road bike-nya. Road bike-nya, sepeda balap gitu. Kalau saya mah yang lipat dulu ya? Iya, yang lipat dulu Ibu. Sepeda lipat itu lebih enak gitu. Dari ukurannya lebih kecil, kemudian ini lipat juga bisa dilipat. Jadi ketika kita berpergian, itu sepeda ini bisa dibawa. Oh iya ya. Ya. Ataupun kalau Ibu mau coba bisa juga pakai sepeda statis yang ada di gym. Nah, yang di mana? Yang ada di tempat nge-gym gitu, dicoba dulu. Oh, itu mah bukan buat latihannya ya? Ya, buat latihannya. Nggak apa-apa. Jadi ini ada dasarnya gitulah. Ada tekniknya. Hampir sama sih sebetulnya. Dari tekniknya menggerakkan pedalnya seperti itu. Oh, cuma diam. Diam. Ya, terima kasih. Itu ada yang bertanya tuh di chat. Oh, ini. Ini dari Maya Putri. Izin bertanya, ketika kita bersepeda suka terjadi pegal otot. Bagaimana cara meminimalisir pegal tersebut? Oh ya, jadi gini. Ketika kita sebelum bersepeda, kita harusnya peregangan dulu. Ya, senam sederhana dulu lah. Jadi supaya otot-otot kita itu tidak tegang atau kontraksi gitu. Jadi kita harus peregangan dulu gitu. Ya. Kayak senam gitu, senam. Ya, senam gitu. Jangan langsung ya. Jangan langsung itu ya. Jangan langsung naik sepeda gitu. Jadi intinya kita harus senam dulu. Ya, jadi senamnya standar aja lah gitu, gitu. Seperti renang ya, renang juga nggak bisa langsung masuk ya. Ya, jadi kenapa otot kita pegal teh dikarenakan ototnya langsung kontraksi gitu, langsung diajak kontraksi.
Nah, jadi ketika tubuh kita kram itu ototnya kontraksi, tegang. Gitu. Alangkah baiknya kita harus peregangan dulu, senam dulu lah. Gitu. Terima kasih. Oke, masih adakah yang punya pertanyaan buat diajuin? Boleh langsung aktifin mikrofonnya aja. Oke, kelihatannya udah nggak ada ya. Jadi dari webinar ini saya tarik kesimpulan bahwa bersepeda ini sebenarnya punya manfaat banget di kehidupan kita, apalagi di masa pandemi ini bersepeda tuh jadi sebuah sport yang sangat efektif, apalagi punya banyak manfaat, bisa menjaga kesehatan jantung, meningkatkan koordinasi tubuh, mencegah obesitas, meningkatkan kekuatan otot, meningkatkan kekebalan tubuh dari virus corona, dan yang paling keren tuh mengurangi tingkat dari pemanasan global ya. Dan bersepeda ini mungkin banyak banget yang digemari oleh semua kalangan gitu kan, apalagi pandemi gini mereka punya cita-cita buat ngurusin badan pas lagi pandemi. Jadi pas lagi selesai pandemi semuanya udah langsing, udah ganteng gitu. Nah, Ibu bisa langsing dong. Nah, tapi walaupun bersepeda ini merupakan salah satu aktivitas yang efektif, nggak lupa juga untuk terus melakukan protokol kesehatan. Selalu harus menggunakan masker, tetap melakukan social distancing, dan yang penting itu adalah hand sanitizer ya, untuk melindungi kita dari bakteri-bakteri dan virus-virus yang mungkin menempel di salah satu anggota tubuh kita. Baik, untuk webinar ini, untuk menutup, saya serahkan kepada Pak Sena untuk menutup webinar ini. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih atas paparannya tadi, Pak Farhan, sangat bermanfaat ya. Untuk apalagi di masa pandemi ini, banyak orang yang berminat sekali untuk bersepeda. Bisa dikatakan sekarang olahraga yang viral ya. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian dari acara webinar kita. Jangan lupa, tadi presensi sudah saya share di chat. Sebentar, Pak. Ya, Pak, gimana? Benar, tadi saya sudah absen. Di absennya belum ada judul untuk nanti, tolong untuk Pak Farhan dan Chris dikasih judul ya. Iya. Jadi Enggak, Pak judul, Farhan ya. tapi Siap. biar Nanti diedit ya. Apa kan gitu ya. Iya, siap. Oke, kalau gitu. Nanti diedit ya, Pak Farhan. Iya, Pak. Siap. Keren sekali, Chris. Mantap ya, Bu. Ibu-ibu. Asal ada kemauan ya, Bu. Betul, ini anak muda yang luar biasa. Iya. Enggak. Ya, baik kalau begitu. Terima kasih sekali lagi Pak Christopher sebagai moderator dan Pak Farhan sebagai presenter. Semoga sukses selalu. Kali ini saya tutup acaranya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.